Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang membuat dia nggak bisa melupain kamu. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kenapa kira-kira dia nggak pernah bisa ngelupain kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Kita akan gunakan 3 buah deck, dan nanti kita akan ambil 3 buah kartu. Jadi agar kartunya tidak berkurang jumlahnya, sehingga masih tetap lengkap, kita akan gunakan deck yang berbeda ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa yang membuat si dia nggak bisa melupain kamu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati apa yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Kemudian yang kedua, deck yang kedua, pertanyaannya sama. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apa yang membuat si dia nggak bisa ngelupain kamu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang membuat si dia tidak bisa melupakan kamu? Tanyakan dalam hati ya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oh, mohon maaf. Kita lanjutkan dulu deck yang ketiga. Kita belum pick a card. Satu deck lagi ya. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa yang membuat si dia nggak bisa ngelupain kamu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apa yang membuat si dia nggak bisa ngelupain kamu? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu ya. Sekarang ada 3 buah tumpukan kartu. Pilih salah satu tumpukan yang paling ingin kamu pilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih tumpukan yang paling kiri, kita akan lihat sama-sama. Apa sih yang kira-kira membuat si dia nggak bisa ngelupain kamu? Ada Justice, ada Chariot, ada Ace of Swords. Kita akan balik karena kameranya mirror ya. Kartu Justice sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa kamu yang membuat dia terbebas dari masa lalunya, dari hal-hal yang mengikat dia. Baik itu dari lingkungan, mungkin hubungan sebelumnya, ataupun dari keluarga, yang pasti kamu yang membuat dia akhirnya tumbuh sayap dan bisa terbang dalam hidupnya. Kemudian di sisi yang lain juga kamu yang membuat dia bisa bergerak maju. Chariot ini bercerita tentang sebuah perubahan dan pergerakan. Sedangkan Justice bercerita tentang melepaskan sesuatu yang mengekang. Dan terakhir, ini adalah tentang Ace of Swords. Kamu adalah seseorang yang membuat dia benar-benar tidak bisa melihat yang lain selain kamu. Jadi dengan adanya keberadaan kamu, semua fokusnya, semuanya perhatiannya hanya sama kamu. Dan bahkan dia pun merasa dia nggak pingin melihat yang lain. Dia hanya fokus melihat kamu, dan saat bersama dengan kamu, dia bisa lepas, dia bisa bebas, dan dia bisa bergerak maju dalam hidupnya. Hal-hal ini yang mungkin dia tidak akan pernah dapatkan lagi di tempat lain, dan ini yang membuat dia tidak pernah bisa ngelupain kamu ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Untuk yang memilih tumpukan yang kedua, kita akan lihat sama-sama. Karena mirror, Tarotku rubah urutannya ya. Walaupun sebenarnya nanti akan sama saja. Oke. Yang pertama adalah King of Wands. Yang kedua adalah The World, dan yang ketiga adalah Knight of Wands. Nah, di King of Wands ini adalah sebenarnya bercerita tentang sebuah simbol di mana kamu bisa membuat dia menjadi pemimpin bagi hidupnya sendiri. Kamu membuat dia merasa bahwa dia memiliki kehidupannya, bahwa dia memiliki semangatnya, dan menemukan kembali impian dia. Di sisi yang lain, kamu juga mengajarkan dia makna seperti apa yang disebut dengan perjuangan, makna yang disebut dengan berusaha. Dan yang terakhir, yang di kartu tengah, ini adalah kartu mayor bernomor 21. Ini adalah sebuah simbol di mana kamu mengajarkan dia tentang kehidupan ini.
apa namanya sedih, apa namanya kecewa, apa namanya bahagia. Dia belajar begitu banyak hal di mana pengalaman-pengalaman itu sebelumnya sama sekali mungkin masih belum dia pahami. Jadi dengan kamu jalan sama dia, kamu dekat dengan dia, kalian punya hubungan, dia belajar tentang hubungan, dia belajar saling memberi dan menerima, dia belajar banyak sekali tentang kehidupan ini. Dan dia kembali menemukan impiannya, dia belajar untuk berjuang dan hal-hal ini yang membuat dia nggak pernah bisa lupa sama kamu ya. Oke, sedangkan yang memilih tumpukan kartu yang paling kanan, kita akan lihat sama-sama. Ada kartu 2 pentacle, ada kartu devil, dan tadi ada kartu temperance. Kartu 2 pentacle sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi di mana harus bergerak, dan ini memberikan suatu pengalaman bagi dia di mana dia belajar tentang apa itu yang disebut dengan berusaha. Jadi mungkin dalam hubungan-hubungan lain dia nggak perlu berusaha, tapi saat dengan kamu, dia berjuang dan dia berusaha. Di sisi yang lain, ada banyak sisi yang dia merasa terikat sama kamu. Sebuah perasaan kuat yang mungkin kadang dia jengkel mungkin melakukannya untuk kamu ataupun untuk hubungan ini, tapi dia tetap ngelakuin itu. Dan tak kenapa dia selalu merasa terikat dengan kamu. Bahkan sisimu yang paling mungkin dia nggak nyaman, mungkin amarahmu, mungkin emosimu, mungkin perkataanmu yang melukai dia, itu pun dia nggak bisa lupa dan dia nggak bisa lepas dari itu karena buat dia itu adalah sudah menjadi bagian dari kehidupan dia. Sisi terburuk yang kita miliki itu benar-benar dia juga suka dan dia juga sayang karena buat dia itu adalah orang yang dia cintai. Dan hal ini cukup mengakar kuat dalam dirinya, dalam pikiran dia, dan benar-benar buat dia nggak bisa ngelupain kamu. Dan di sisi yang lain ini juga nggak menutup kemungkinan ya, pernah ada rasa luka yang juga bisa dibilang nggak ringan yang juga masih terbawa dan dia nggak bisa lupa sama kamu, tapi ini bukan menimbulkan suatu kebencian, tapi menimbulkan suatu perasaan ingin kembali mengulang momen-momen itu, ketawa bersama, sedih mungkin kecewa, dan dia benar-benar terkekang dalam momen itu yang pernah kalian alami sama-sama. Di sisi yang lain, ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan sebuah keseimbangan dan tujuan, di mana satu kaki di bawah air, satu kaki di atas air. Secara sadar dan bawah sadar, secara seimbang, kalian dulu pernah bersemangat untuk memiliki sebuah tujuan hidup yang kalian kejar bersama-sama. Nah, kebersamaan ini, suatu tujuan bersama yang pernah kalian kejar ini mungkin ke arah hubungan yang lebih tinggi lagi, di mana kebersamaannya mungkin kalau masih sekedar pacaran, mungkin ke pernikahan, target-target seperti itu, tujuan bersama seperti itu, masih mengakar kuat dalam pikirannya dan dalam dirinya. Dan hal ini yang membuat dia benar-benar nggak bisa lupa sama kamu. Dari sisi yang paling positif dan yang sisi yang paling negatif, itu semuanya mengakar dalam pikiran dia dan membuat dia benar-benar nggak bisa lepas dari kamu dan nggak bisa lupa dari kamu ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.